Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis operator layanan operasional bagian ke-6 teman-teman. Jadi kita sudah ke bagian ke-6 ya. Nah, hari ini bagian ke-6 ini kita akan melakukan simulasi soal sebanyak 40 soal. Baiklah teman-teman, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ini beberapa contoh tugas ya, operator layanan operasional. Sebenarnya tugasnya banyak teman-teman, ini hanya gambaran saja ya. Jadi yang pertama, melaksanakan administrasi layanan publik, melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis, bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis, menyusun laporan tentang kinerja sistem, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, ya, menganalisis proses dan melakukan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan, melakukan pelaporan, dokumentasi, dan pelaksanaan prosedur standar operasional ya atau SOP. Jadi ini hanya beberapa gambaran ya tugas operator layanan operasional. Sebenarnya tugasnya lebih banyak daripada ini. Oke, kita langsung ke simulasi soal yang pertama. Keterampilan yang penting dimiliki oleh operator layanan operasional adalah A. Kemampuan dalam analisis laporan keuangan, B. Kemampuan manajemen waktu dan pemecahan masalah secara tepat, C. Keterampilan mendesain produk baru, D. Kemampuan menulis kebijakan publik, atau E. Keterampilan dalam membuat surat. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Operator layanan operasional harus memiliki keterampilan manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan keterampilan pemecahan masalah agar mampu menangani kendala yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional sehari-hari. Keterampilan ini mendukung efisiensi dan efektivitas layanan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kemampuan manajemen waktu dan pemecahan masalah secara cepat gitu ya. Jadi keterampilan yang harus dimiliki operator layanan operasional itu sebenarnya banyak ya. Ini salah satunya saja ya. Jadi salah satunya adalah memiliki kemampuan manajemen waktu dan pemecahan masalah secara cepat. Selanjutnya, dalam menangani masalah yang muncul selama operasional, langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan adalah A. Segera mengabaikan masalah agar tidak mengganggu pekerjaan lain. B. Menunda penanganan masalah hingga akhir hari kerja. C. Mengidentifikasi penyebab masalah sebelum mencari solusinya. D. Menghentikan semua aktivitas operasional. Atau E. Memberitahu kepada rekan kerja kantor. Jawabannya adalah kita lihat. Jawabannya benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah pertama dalam menangani masalah adalah mengidentifikasi penyebabnya dahulu. Dengan mengetahui akar masalah, operator dapat menentukan solusi yang tepat dan mencegah masalah yang sama terulang. Mengabaikan atau menunda masalah justru dapat memperburuk situasi. Jadi jawabannya yang C ya. Mengidentifikasi penyebab masalah sebelum mencari solusinya. Selanjutnya, dalam layanan operasional, mengapa penting bagi operator untuk melakukan koordinasi dengan tim lain? A. Agar dapat menghindari tugas yang sulit. B. Untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam proses operasional. C. Untuk mengurangi beban kerja pada tim lain. D. Untuk menghapus semua data secara otomatis. Atau E. Agar dapat membagi tugas sesuai dengan beban kerja. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan, koordinasi dengan tim lain itu sangat penting agar semua proses berjalan lancar dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini membantu mencapai tujuan operasional dengan cara yang efisien.
karena setiap anggota tim tahu tugas dan perannya masing-masing dalam proses operasional. Jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam proses operasional. Selanjutnya, dalam layanan operasional, laporan kinerja yang dibuat oleh operator bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, B. Menambah penghasilan pegawai, C. Menghilangkan kebutuhan untuk mengikuti SOP, D. Menunda evaluasi kinerja hingga akhir tahun, atau E. Menyediakan data mengenai pencapaian dan masalah yang terjadi selama operasional. Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang E tentunya ya. Kita lihat pembahasan. Laporan kinerja memungkinkan operator dan manajemen untuk mengevaluasi apakah layanan berjalan sesuai dengan target dan SOP. Laporan ini juga mencatat masalah atau kendala yang dihadapi, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Menyediakan data mengenai pencapaian dan masalah yang terjadi selama operasional. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan operator jika menemukan suatu masalah yang memerlukan bantuan dari bagian lain? A. Mengabaikan masalah tersebut. B. Menghubungi dan mengkoordinasikan dengan bagian terkait untuk menyelesaikan masalah. C. Menunda masalah hingga bagian lain mengetahui sendiri. D. Membuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi. Atau E. Melaporkan kepada atasan dan menunggu kebijakan atasan. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan, jika operator layanan operasional menemukan masalah yang membutuhkan bantuan dari bagian lain, mereka harus segera berkoordinasi dengan bagian tersebut. Langkah ini memastikan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif tanpa menunggu operasional yang lain. Jawabannya adalah yang B ya. Menghubungi dan mengkoordinasikan dengan bagian terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu jawaban yang benar. Selanjutnya, prinsip transparansi dalam administrasi layanan publik mengacu pada A. Menjaga rahasia proses pelayanan untuk menghindari kritik dari masyarakat. B. Membuka akses informasi mengenai prosedur dan hasil kinerja kepada publik. C. Mengutamakan kepentingan pegawai dalam pelayanan masyarakat. D. Memberikan pelayanan hanya kepada masyarakat yang dikenal oleh pegawai. E. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat suku tertentu. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan, prinsip transparansi dalam administrasi layanan publik adalah penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat dengan membuka akses informasi mengenai prosedur dan membuka hasil kinerja kepada publik, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Membuka akses informasi mengenai prosedur dan hasil kinerja kepada publik. Selanjutnya, dalam konteks layanan teknis, pengoperasian layanan berfokus pada A. Penyusunan kebijakan publik tanpa implementasi langsung. B. Mekanisme layanan yang diberikan kepada masyarakat. C. Pemilihan pemimpin untuk setiap departemen layanan teknis. D. Penetapan anggaran untuk seluruh sektor publik. E. Pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jawabannya adalah, kita lihat. Ya, jawaban yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Pembahasan. Dalam konteks layanan teknis, pengoperasian layanan berfokus pada pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi jawabannya yang E ya. Pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, standar operasional prosedur atau SOP dalam pengoperasian layanan teknis berfungsi untuk A. Mengurangi jumlah pekerja dalam layanan teknis. B. Memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai rencana. C. Mengubah kebijakan layanan secara berkala. D. Memastikan setiap aktivitas teknis dilakukan secara konsisten dan efisien. E. Menghindari penggunaan teknologi dalam layanan teknis. Jawabannya adalah
Ya, tentunya jawabannya yang D, teman-teman ya. Pembahasan SOP ya, atau Standar Operasional Prosedur, dalam pengoperasiannya layanan teknis berfungsi untuk memastikan setiap aktivitas teknis dilakukan secara konsisten dan efisien. Jadi jawabannya yang D. Memastikan setiap aktivitas teknis dilakukan secara konsisten dan efisien. Selanjutnya, dalam pengoperasian layanan teknis, pemeliharaan peralatan secara berkala bertujuan untuk A. Mengurangi frekuensi penggunaan peralatan, B. Memastikan peralatan tetap dalam kondisi baik dan mengurangi resiko kerusakan, C. Menghemat biaya operasional dengan tidak melakukan pemeliharaan, D. Meminimalkan interaksi antara operator dengan peralatan, atau E. Agar peralatan berjalan tidak stabil dan sulit dioperasikan. Ya, pasti jawabannya yang B. Pembahasan pemeliharaan peralatan secara berkala bertujuan untuk memperpanjang usia pemakaian peralatan, kemudian mengurangi kerusakan, memastikan peralatan bekerja dengan normal, memastikan peralatan stabil dan andal, memastikan peralatan beroperasi pada kinerja puncak, meningkatkan waktu aktif, kemudian meminimalkan biaya jangka panjang. Jadi dalam pengoperasian layanan teknis ya, pemeliharaan peralatan secara berkala itu tujuannya banyak ya. Ini sudah kita bahas di pembahasan ini ya, beberapa tujuannya. Nah, salah satunya adalah yang di B ini. Beberapa tujuannya yaitu untuk memastikan peralatan dalam kondisi baik dan mengurangi resiko kerusakan. Nah, itu tujuan pemeliharaan ya atau maintenance peralatan. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam pengoperasian layanan teknis bertujuan untuk A. Menghindari interaksi langsung dengan masyarakat, B. Meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses layanan, C. Mengurangi pelatihan karyawan yang terkait dengan layanan teknis, D. Mengganti semua tenaga kerja manusia dengan teknologi, atau E. Menghemat anggaran instansi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar teman-teman adalah yang B ya. Pembahasan salah satu tujuan penggunaan teknologi informasi dalam pengoperasian layanan teknis adalah meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses layanan. Jadi yang B ya, meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses layanan. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan dalam pengoperasian layanan teknis dilakukan untuk A. Menilai kinerja peralatan dan operator secara berkala, B. Mengganti operator secara berkala tanpa penilaian kinerja, C. Memastikan SOP tidak perlu diterapkan dalam pelayanan teknis, D. Mengurangi biaya operasional layanan teknis, atau E. Mengoptimalkan kinerja pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Namanya pemantauan ya dan pengawasan. Berarti kan ini sebuah evaluasi ya. Berarti namanya dipantau dan diawasi itu tujuannya pasti dimulai dari untuk menilai dia. Ya, menilai kinerja peralatan dan operator secara berkala. Ini jawaban yang benar ya. Jadi kalau pembahasan, pemantauan dan pengawasan dalam pengoperasian layanan teknis dilakukan untuk menilai kinerja peralatan dan operator secara berkala. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam pengoperasian layanan teknis, pelatihan berkala untuk operator dilakukan untuk A. Mengurangi penggunaan teknologi dalam layanan teknis, B. Mengurangi biaya operasional instansi, C. Menurunkan standar kualitas dalam layanan teknis, D. Mengurangi partisipasi operator dalam proses layanan, E. Memastikan operator memahami dan mengikuti prosedur yang diperbaharui. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang E. Pembahasan dalam pengoperasian layanan teknis, pelatihan berkala untuk operator dilakukan untuk memastikan operator memahami dan mengikuti prosedur yang diperbarui. Jadi jawabannya yang E ya. Memastikan operator memahami dan mengikuti prosedur yang diperbarui. Selanjutnya, langkah pertama dalam menyusun rencana kegiatan harian adalah A. Menyusun daftar tugas yang perlu diselesaikan dalam satu hari. B. Menetapkan waktu istirahat terlebih dahulu.
C. Mengambil tugas secara acak tanpa perencanaan. D. Menunda tugas yang tidak sesuai. Atau E. Mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menyusun daftar tugas merupakan langkah awal yang penting karena akan membantu mengidentifikasi semua pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam hari tersebut. Dengan membuat daftar, kita dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan menentukan prioritas untuk setiap tugas. Ini akan memudahkan dalam mengalokasikan waktu dan energi secara lebih teratur. Jadi jawabannya yang A ya, menyusun daftar tugas yang perlu diselesaikan dalam satu hari. Selanjutnya, dalam menyusun rencana kegiatan harian, tugas-tugas yang paling penting sebaiknya A. dilakukan di akhir hari setelah tugas kecil selesai. B. diselesaikan di awal hari untuk mendapatkan fokus maksimal. C. diserahkan kepada orang lain jika memungkinkan. D. diabaikan jika membutuhkan waktu lama. Atau E. ditunda sampai tugas kecil selesai dahulu. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya yang B, teman-teman ya. Pembahasan menyelesaikan tugas yang paling penting di awal hari adalah strategi yang efektif karena pada pagi hari biasanya seseorang memiliki energi dan konsentrasi yang lebih tinggi. Dengan mengerjakan tugas penting lebih awal, resiko penundaan dan stres akibat tugas-tugas besar dapat berkurang. Ini juga memberikan rasa pencapaian yang dapat meningkatkan produktivitas di sisa hari. Ya, jadi diselesaikan di awal ya, untuk mendapatkan fokus lebih maksimal lagi. Karena di pagi hari atau di awal itu biasanya energi kita masih tinggi ya, atau masih baik. Konsentrasi, fokus itu masih bagus. Sehingga jawabannya benar adalah yang D ya, diselesaikan di awal untuk mendapatkan fokus maksimal. Selanjutnya, teknik prioritas yang membantu menentukan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dikenal sebagai A. Analisis SWOT, B. Metode SMART, C. Matrix Eisenhower, ya. Kemudian D. Teori Maslow, atau E. Teori Small. Jawabannya adalah, ya, yang C ya. Matrix Eisenhower ya. Kita lihat pembahasan. Matrix Eisenhower adalah teknik yang membagi tugas menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. 1. Mendesak dan penting. 2. Tidak mendesak tetapi penting. 3. Mendesak tetapi tidak penting. 4. Tidak mendesak dan tidak penting. Teknik ini sangat membantu dalam menyusun prioritas tugas harian secara efektif. Nah, jadi teknik prioritas ya yang membantu menentukan tugas mana yang harus diselesaikan. Nah, kita menggunakan metode ini ya, Matrix Eisenhower ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 kategori ya atau kuadran ya, berdasarkan urgensi atau berdasarkan mana yang lebih mendesak ya, prioritas. Jadi jawabannya yang C ya, teman-teman. Selanjutnya, tujuan utama dari pengelolaan sistem informasi di kantor pelayanan publik adalah A. Menyimpan data tanpa perlu memprosesnya lebih lanjut. B. Mengelola dan mendistribusikan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada masyarakat. C. Mengumpulkan informasi untuk dipelajari tanpa tujuan tertentu. D. Menyembunyikan data dari masyarakat untuk menjaga privasi. Atau E. Mempermudah pengelolaan data masyarakat. Jawabannya adalah, iya, jawabannya benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem informasi di kantor layanan publik bertujuan untuk membantu pengelolaan data dan informasi sehingga proses pelayanan bisa lebih cepat, transparan, dan terorganisir.
Sistem ini memastikan data yang diperlukan tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi jawabannya yang B ya. Mengelola, mendistribusikan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan keamanan data dalam sistem informasi kantor pelayanan publik sangat penting untuk A. Menyimpan semua informasi di satu tempat agar mudah diakses oleh publik. B. Melindungi data sensitif dari akses tidak sah dan menjaga privasi informasi masyarakat. C. Mengizinkan semua orang mengakses informasi pribadi tanpa pembatasan. D. Menjaga data agar tidak pernah bisa diakses oleh pegawai yang berwenang. Jawabannya adalah ya, yang B ya. Pembahasan keamanan data dalam sistem informasi publik sangat krusial untuk melindungi privasi dan keamanan informasi masyarakat, terutama karena data tersebut bisa bersifat sensitif. Pengelolaan keamanan data bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan informasi. Jadi jawabannya yang B ya. Melindungi data sensitif dari akses tidak sah dan menjaga privasi informasi masyarakat. Selanjutnya, salah satu manfaat dari penyimpanan data secara terpusat dalam sistem informasi kantor pelayanan publik adalah A. Data tidak perlu diperbarui dan dibiarkan statis. B. Data lebih bersifat internal. C. Semua data tersedia untuk diakses oleh publik tanpa batasan. D. Menghilangkan kebutuhan untuk mencadangkan data. Atau E. Data lebih mudah dikelola dan diakses oleh pegawai yang berwenang. Jawabannya adalah yang E ya. Pembahasan penyimpanan data secara terpusat memudahkan pegawai dalam mengakses, memperbarui, dan mengelola informasi. Ini memastikan data dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan untuk menjalankan layanan tanpa harus mencari data dari sumber-sumber berbeda. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya, data lebih mudah dikelola dan diakses oleh pegawai yang berwenang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan interoperabilitas dalam konteks sistem informasi kantor pelayanan publik ya? Itu yang dimaksud ini teman-teman ya. Interoperabilitas. A. Kemampuan sistem untuk menjalankan semua proses secara manual. B. Kemampuan sistem untuk berbagi dan bertukar data dengan sistem lain. C. Sistem yang menolak data dari sistem lain untuk menjaga keamanan. D. Kemampuan sistem untuk menyembunyikan data dari pengguna akhir. Atau E. Kemampuan perangkat lunak dalam mengelola data. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawabannya yang B ya. Pembahasan interoperabilitas adalah kemampuan sistem informasi untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar data dengan sistem lainnya. Ini penting agar informasi di berbagai instansi pemerintah atau departemen bisa diakses dan digunakan bersama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Jadi yang dimaksud dengan interoperabilitas itu adalah kemampuan sistem untuk berbagi dan bertukar data dengan sistem lain, gitu ya. Sehingganya lembaga atau instansi pemerintah lain itu bisa mengakses ya digunakan bersama jadi data itu karena sudah terintegrasi. Gitu. Jadi kemampuan sistem untuk berbagi dan bertukar data dengan sistem lain. Jadi terintegrasi dia. Sehingganya antar saling lembaga ya, antar instansi pemerintah itu bisa menggunakan itu bersama-sama karena sudah terintegrasi. Itu yang dimaksud dengan interoperabilitas. Selanjutnya, dalam pengelolaan sistem informasi, proses backup data bertujuan untuk A. Menghapus data lama yang sudah tidak dibutuhkan. B. Memindahkan data dan disimpan di tempat yang berbeda. C. Menyediakan cadangan data yang bisa diakses jika terjadi kehilangan atau kerusakan data utama. D. Mengurangi beban kerja pegawai dalam proses pelayanan. E. Memindahkan data ke lokasi lain tanpa tujuan. Oke, jawabannya benar. Yang C ya. Pembahasan
Backup data merupakan langkah penting dalam pengelolaan sistem informasi untuk memastikan bahwa data tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem, kehilangan data, atau kerusakan pada data utama. Ini adalah bagian dari manajemen risiko dalam menjaga kontinuitas layanan ya. Jadi kontinuitas layanan untuk menjaga itu. Jawabannya yang C ya, menyediakan cadangan data yang bisa diakses jika terjadi kehilangan atau kerusakan data utama. Selanjutnya, langkah pertama dalam proses pengolahan data adalah A. Penyimpanan data, B. Pengumpulan data, C. Pembersihan data, D. Analisis data, atau E. Pengolahan data. Ini langkah pertama ya, proses pengolahan data itu apa yang dilakukan? Kita lihat jawabannya. Yang B ya. Kita lihat pembahasan. Langkah awal dalam pengelolaan data adalah pengumpulan data. Data harus dikumpulkan terlebih dahulu dari berbagai sumber yang relevan sebelum dapat diolah lebih lanjut. Setelah data terkumpul, barulah dapat dilakukan pembersihan dan analisis. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi langkah awal ya atau langkah pertama dalam proses pengolahan data itu yang dilakukan adalah dikumpulkan dulu data-data dari berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya pembersihan data atau ya data cleaning dalam pengolahan data bertujuan untuk A. Menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak akurat atau tidak lengkap, B. Menciptakan ruang kosong penyimpanan, C. Menyimpan data tanpa melakukan perubahan, D. Mengurangi ukuran data set secara acak, atau E. Menambah lebih banyak data dari sumber yang berbeda. Jawabannya adalah pembersihan data ya atau data cleaning. Kita lihat ya jawabannya yang A ya. Pembahasan pembersihan data adalah proses memperbaiki atau menghilangkan data yang kotor, tidak akurat, atau tidak lengkap sehingga data siap untuk dianalisis. Gitu. Jadi jawabannya yang A ya. Menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak akurat atau tidak lengkap. Selanjutnya, salah satu teknik yang digunakan untuk merangkum dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami adalah A. Pengkodean data, B. Pengumpulan data, C. Visualisasi data, atau D. Pembersihan data, E. Pemadanan data. Jawabannya adalah kita lihat ya yang C teman-teman ya. Pembahasan visualisasi data adalah teknik untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, atau chart sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah. Visualisasi membantu menyampaikan hasil analisis data secara efektif kepada pengambil keputusan atau audiens yang lebih luas. Jadi jawabannya adalah yang C ya, visualisasi data. Selanjutnya, reduksi data adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah data dengan tetap mempertahankan informasi penting, B. Meningkatkan jumlah data yang diolah, C. Menyimpan semua data tanpa perubahan, D. Menghapus data secara acak, atau E. Menduplikat data untuk disimpan di tempat yang berbeda. Jawabannya adalah ya kita lihat jawabannya yang A teman-teman ya. Pembahasan reduksi data ya, ini bukan eduksi ya, reduksi data bertujuan untuk mengurangi volume data yang akan diolah dengan cara memilih variabel atau atribut yang paling relevan atau penting tanpa menghilangkan informasi yang berguna. Ini membantu meningkatkan efisiensi proses analisis, terutama untuk dataset yang sangat besar. Jadi jawabannya yang A ya. Mengurangi jumlah data dengan tetap mempertahankan informasi penting. Itu namanya reduksi data ya. Oke, selanjutnya. Teknik yang digunakan untuk menghindari duplikasi dalam data disebut A. Pembersihan data, B. Normalisasi data, C. Deduplication, D. Visualisasi data, atau E. Transparansi data. Jawabannya adalah
Kita lihat. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Pembahasan deduplication adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan data yang terduplikasi dalam dataset. Dengan menghilangkan duplikasi, hasil analisis akan lebih akurat dan efisien. Karena duplikasi data dapat menyebabkan hasil yang bias atau menyesatkan. Jadi jawabannya adalah yang C ya, deduplication. Selanjutnya, salah satu alasan pentingnya pengelolaan data email di lingkungan kerja adalah A. Menghemat ruang penyimpanan dan memastikan pesan yang relevan mudah ditemukan. B. Menghapus semua email yang masuk setiap hari. C. Menyimpan keseluruhan email tanpa batas waktu. D. Membuat surat elektronik ya atau surel dapat dibaca oleh semua orang di perusahaan. E. Menyederhanakan ruang penyimpanan digital. Jawabannya adalah ya, tentunya jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan data email yang baik membantu dalam menghemat ruang penyimpanan dan memudahkan pencarian pesan yang penting atau relevan. Dengan begitu, karyawan atau pegawai bisa mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat dan efisien, serta menjaga sistem tetap teratur. Jadi jawabannya yang A ya. Menghemat ruang penyimpanan dan memastikan pesan yang relevan itu mudah ditemukan ya atau mudah diakses. Selanjutnya, proses menghapus atau mengarsipkan email yang sudah tidak diperlukan disebut A. Penyimpanan otomatis, B. Pengarsipan email, C. Pengumpulan data, D. Penggandaan email, atau E. Penghapusan email. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan pengarsipan email adalah proses memindahkan email yang sudah tidak diperlukan untuk penggunaan sehari-hari ke lokasi penyimpanan khusus. Hal ini mengurangi beban pada kotak masuk dan mempermudah akses ke pesan yang masih aktif tanpa menghapus data yang mungkin masih penting di masa depan. Jadi jawabannya yang B ya, pengarsipan email. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan backup data email secara berkala? A. Untuk memastikan semua surat elektronik dihapus secara otomatis. B. Untuk menyimpan data email sebagai cadangan jika terjadi kehilangan data. C. Agar surat elektronik dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan. D. Untuk mengurangi jumlah email yang dikirim setiap hari. Atau E. Agar tidak terjadi penumpukan data. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pembahasan backup data email bertujuan untuk melindungi data dari kemungkinan kehilangan atau kerusakan. Dengan backup yang teratur, data email dapat dipulihkan jika terjadi masalah seperti kerusakan perangkat atau serangan cyber. Jadi jawabannya yang B ya, untuk menyimpan data email sebagai cadangan jika terjadi kehilangan data. Selanjutnya, saat menerima email dari sumber yang tidak dikenal yang meminta informasi pribadi, tindakan yang paling aman adalah A. Membalas email dengan informasi yang diminta. B. Meneruskan email ke rekan kerja untuk dilihat. C. Mengabaikan email dan tidak membuka tautan atau lampiran apapun. D. Menyimpan email di folder penting. Atau E. Melaporkan ke atasan dan pihak berwajib. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar. Itu adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan mengabaikan dan tidak membuka tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal adalah langkah keamanan yang baik untuk mencegah phishing atau malware ya. Banyak serangan cyber dilakukan melalui email dengan tautan atau lampiran yang dapat membahayakan data pengguna jika dibuka. Jadi kalau misalnya kita nerima ya email dari sumber yang tidak sah ya atau tidak dikenal, yang kemudian itu meminta data pribadi, nah, sudah teman-teman. Hal begitu langsung diabaikan saja atau email tersebut langsung kita hapus. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya.
Mengabaikan email, tidak membuka tautan atau lampiran apapun di dalam email tersebut, atau langsung dihapus saja emailnya. Selanjutnya, salah satu resiko utama dalam pengelolaan data email adalah phishing, yang merupakan serangan yang mengarahkan pengguna untuk memberikan informasi sensitif melalui email palsu. B. Upaya untuk membuat pengguna menghapus email mereka. C. Tindakan menyimpan semua data email dalam satu folder. D. Mengirim email secara massal ke semua kontak. Atau E. Menerima email yang di dalamnya terdapat virus. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawabannya yang A, teman-teman ya. Phishing adalah bentuk serangan cyber yang bertujuan menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan lain-lain ya. Serangan ini biasanya dilakukan melalui email yang tanpa meyakinkan namun berasal dari sumber palsu. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya kaitan dengan email ya. Jadi jawabannya yang A ya. Serangan yang mengarahkan pengguna untuk memberikan informasi sensitif melalui email palsu. Selanjutnya, dalam pelaksanaan administrasi layanan publik, salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah akuntabilitas. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam konteks layanan publik? A. Penerapan prosedur yang efisien dan efektif dalam pelayanan masyarakat. B. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. C. Kemampuan instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. D. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat. E. Penerapan standar operasional prosedur di setiap kegiatan instansi. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan akuntabilitas pelayanan publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kuncinya dipertanggungjawabkan ini ya. Baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Baik mengenai proses pelayanannya, kemudian biaya pelayanannya maupun produk pelayanannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, kemampuan instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penggunaan teknologi informasi dalam administrasi layanan publik? A. Meningkatkan transparansi dan aksibilitas layanan bagi masyarakat. B. Mengurangi anggaran yang dikeluarkan pemerintah. C. Meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. D. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. E. Mengurangi jumlah pegawai dan jumlah divisi pelayanan di instansi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan tujuan utama dari penggunaan teknologi informasi dalam administrasi layanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang yang A ya. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya. Apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kinerja dalam administrasi layanan publik? A. Menemukan kesalahan yang dibuat oleh karyawan. B. Mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan target atau standar yang ditetapkan. C. Mengurangi beban kerja pegawai. D. Menambah jumlah prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat. E. Menilai sejauh mana efektivitas pelayanan yang dilakukan pegawai kepada atasannya. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan yang menjadi salah satu tujuan dari evaluasi kinerja dalam administrasi layanan publik adalah mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan target atau standar yang telah ditetapkan instansi ya. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, mengetahui apakah layanan sudah sesuai dengan target atau standar yang ditetapkan. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan administrasi layanan publik adalah birokrasi yang berbelit. Dampak utama dari birokrasi yang berbelit ini adalah A. Menurunnya anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan publik. B. Meningkatnya efisiensi pelayanan kepada masyarakat. C. Menurunnya kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. D. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
Atau E. Menurunnya produktivitas kinerja pegawai dalam layanan. Jawabannya adalah ini dampak dari ini ya, birokrasi yang berbelit-belit atau birokrasi yang terlalu panjang atau ruwet ya. Dampak utama. Itu apa? Oke, kita lihat dampak utamanya adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dampak utama dari birokrasi yang berbelit-belit dalam pelaksanaan administrasi layanan publik adalah lambatnya proses pengambilan keputusan, kemudian pemborosan sumber daya, kemudian inefisien operasional, kemudian rendahnya motivasi dan kepuasan kerja, kemudian tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, kemudian menurunnya kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Gitu. Jadi banyak ya dampak dari birokrasi yang berbelit ya. Jadi salah satunya adalah ini ya, dampak utamanya salah satunya adalah yang C ini. Jadi menurunnya kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam proses administrasi layanan publik dapat dilakukan dengan cara berikut kecuali. Nah, berarti yang bukan ya. Ini karena ada kata kecuali berarti yang bukan. A. Memberikan saran atau kritik terhadap pelayanan yang diterima. B. Menyampaikan aspirasi melalui organisasi masyarakat atau komunitas. C. Mengisi survei kepuasan layanan yang disediakan oleh instansi terkait. D. Menghadiri forum dialog yang diselenggarakan oleh pemerintah. Atau E. Memanfaatkan orang dalam untuk mempercepat mendapatkan pelayanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Ya, karena yang ditanya adalah yang kecuali. Kita lihat pembahasan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi melalui organisasi masyarakat atau komunitas, kemudian mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mengadu maladministrasi kepada ombudsman, kemudian berpartisipasi dalam proses perumusan standar pelayanan, memberikan saran atau kritik terhadap pelayanan yang diterima, mengisi survei kepuasan layanan yang disediakan oleh instansi terkait, menghadiri forum dialog yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi yang bukan itu adalah yang E ya, kecuali kita memanfaatkan orang dalam ya, misalnya saudara ya, atau misalnya keponakan, atau misalnya teman dekat dan lain sebagainya ya. Itu kita memanfaatkan orang dalam mempercepat mendapatkan pelayanan. Nah, ini yang tidak dalam proses administrasi layanan publik ya, cara-cara masyarakat ya. Jadi jawabannya yang bukan atau kecuali adalah yang E. Selanjutnya, dalam pengembangan aplikasi untuk operator layanan publik, aspek berikut sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna, kecuali. Nah, berarti yang bukan lagi ya, ini kecuali. A. User interface atau UI yang intuitif dalam dan mudah digunakan. B. Fitur pembayaran online yang aman dan beragam. C. Iklan pop-up yang sering muncul agar pengguna mengingat layanan. D. Pemberitahuan waktu kedatangan yang akurat. Atau E. Kombinasi kemudahan pengguna dan kualitas layanan. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang C ya. Iklan pop-up yang sering muncul dalam aplikasi layanan publik umumnya mengganggu pengalaman pengguna dan dapat menurunkan kepuasan pengguna. Pengguna layanan publik biasanya mengutamakan kecepatan dan kemudahan akses layanan, sehingga mereka cenderung tidak menyukai iklan ya yang menghambat navigasi. Jadi kalau iklan pop-up ini malah justru menurunkan ya. Justru sebagai pengguna layanan kalau banyak iklannya dia tidak nyaman ya. Jadi kecepatan dan kemudahan akses layanannya juga akan terganggu. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Pop-up yang sering muncul agar pengguna mengingat layanan. Selanjutnya, dalam konteks keamanan data di aplikasi layanan publik, manakah dari langkah-langkah berikut yang paling efektif untuk melindungi privasi pengguna? A. Menghapus seluruh riwayat transaksi pengguna setiap minggu. B. Menggunakan enkripsi data dan autentikasi dua faktor. C. Membatasi akses pengguna hanya pada fitur dasar.
D. Menyimpan data pengguna dalam format teks sederhana agar mudah diakses. Atau E. Menyimpan data di dalam cloud computing secara bebas. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan menggunakan enkripsi data atau autentikasi dua faktor adalah praktik umum yang sangat efektif untuk melindungi privasi pengguna dalam aplikasi layanan publik. Enkripsi memastikan bahwa data pengguna tidak dapat diakses atau dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan autentikasi dua faktor menambah lapisan keamanan ekstra untuk mencegah akses yang tidak sah gitu. Jadi ini ya, enkripsi data dan autentikasi dua faktor. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk melindungi privasi pengguna. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, dalam pengelolaan aplikasi sering terjadi kendala load tinggi pada server, terutama saat banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan. Apa yang menjadi dampak langsung dari masalah ini? A. Aplikasi dapat berjalan lebih cepat di perangkat pengguna. B. Pengalaman pengguna menjadi lebih buruk karena aplikasi menjadi lambat atau tidak responsif. C. Server menjadi lebih hemat energi. D. Aplikasi menghasilkan data yang lebih akurat untuk analisis. Atau E. Pengguna aplikasi mudah dalam akses. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan kendala load tinggi pada server menyebabkan aplikasi menjadi lambat atau tidak responsif karena beban yang melebihi kapasitas server. Hal ini berdampak langsung pada pengalaman pengguna yang mungkin mengalami keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam mengakses fitur aplikasi gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kalau terjadi load tinggi pada server, tentunya itu akan terjadi sebuah aplikasi yang sangat sulit diakses ya, kita masuknya sulit gitu kan. Bahkan kita gagal ya dalam mengakses fitur-fitur aplikasi karena banyaknya yang lain juga ikut mengakses secara bersama ya. Nah, itu sehingganya menjadikan pengalaman pengguna menjadi buruk karena aplikasi menjadi lambat atau tidak responsif atau justru tidak bisa diakses sama sekali. Jawabannya yang B. Selanjutnya, salah satu kendala utama dalam pengembangan aplikasi adalah fragmentasi platform, di mana aplikasi harus berjalan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Apa dampak dari kendala ini terhadap pengembangan aplikasi? A. Aplikasi menjadi lebih cepat dirilis di semua platform. B. Aplikasi mudah digunakan oleh semua pengguna. C. Memungkinkan aplikasi berjalan lebih stabil di semua sistem. D. Mengurangi kompleksitas kode yang perlu ditulis. E. Pengembangan harus melakukan pengujian lebih intens di berbagai perangkat. Jawabannya adalah ya, tentu jawabannya yang E ya. Oke, kita lihat pembahasan. Fragmentasi platform itu mengharuskan pengembang melakukan pengujian lebih intensif pada berbagai perangkat dan sistem operasi. Itu gunanya adalah untuk memastikan kompatibilitas dan stabilitas aplikasi. Fragmentasi ini menambah waktu dan biaya pengujian karena perilaku aplikasi bisa berbeda pada setiap perangkat atau sistem operasi gitu. Jadi fragmentasi platform itu kan sebuah aplikasi ya yang itu harus bisa berjalan di sistem apapun ya. Misalnya di sistem operasi Windows ya, di laptop atau komputer, kemudian sistem operasi Android, sistem operasi yang lain ya, misalnya sistem operasi yang dari Apple ya atau dari Nokia itu kan berbeda-beda kan sistem operasinya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fragmentasi platform. Dia harus bisa berjalan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Oke, jadi jawabannya yang E, teman-teman ya. Pengembang harus melakukan pengujian lebih intens di berbagai perangkat. Sehingga saat sudah di launching atau diluncurkan,
dia diinstal dimanapun itu bisa digunakan atau dia bisa berjalan di sistem operasi apapun, Android kemudian atau di komputer ya atau di Apple gitu ya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dalam aplikasi yang mengandalkan koneksi internet, kendala sering terjadi ketika pengguna berada di area dengan jaringan yang tidak stabil. Apa solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Mengharuskan pengguna untuk hanya menggunakan Wi-Fi. B. Mengimplementasikan fitur offline yang memungkinkan aplikasi bekerja tanpa koneksi internet. C. Membatasi penggunaan aplikasi hanya di wilayah dengan jaringan yang stabil. D. Menghapus semua fitur yang memerlukan koneksi internet. Atau E. Harus pindah ke wilayah dengan koneksi internet yang bagus. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, tentu jawabannya yang B ya. Ya, kalau misalnya kita menemukan suatu pengguna ya, ketika pengguna di area yang mungkin jaringannya tidak stabil, maka kita perlu mengimplementasikan fitur offline. Nah, ini adalah salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi kendala jaringan yang tidak stabil. Fitur ini memungkinkan pengguna mengakses informasi atau melakukan beberapa fungsi dasar aplikasi tanpa perlu koneksi internet setiap saat. Jadi salah satu solusinya yang bisa diterapkan ya terkait dengan wilayah-wilayah yang mungkin jaringannya tidak stabil atau justru blank spot ya, tidak jaringan sama sekali, itu kita bisa mengimplementasikan fitur offline-nya ya. Nah, fitur offline-nya kita implementasikan, kita bekerja di fitur offline tersebut, dan manakala sudah berada di tempat yang jaringannya stabil, ya internetnya bagus, maka kita bisa melakukan upload data di tempat yang sudah jaringannya stabil ya. Jadi mengimplementasikan fitur offline memungkinkan aplikasi bekerja tanpa koneksi internet. Jadi jawabannya adalah yang B. Oh, baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh dari 40 soal yang sudah kita simulasikan tadi, sudah kita lihat tadi terkait dengan P3K teknis, kompetensi operator layanan operasional. Mudah-mudahan dari 40 soal tadi itu bisa menambah wawasan kita, menambah gambaran ya. Bahasanya nanti di saat ujian itu sudah bisa memudahkan kita dalam menjawab semua soal. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.